Bagaimana temuan tim pencari fakta terhadap kasus gagal ginjal akut pada anak dan haruskah pemerintah membayar ganti rugi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pada keluarga korban? Kita akan bahas bersama Mufti Mubarok, Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Pak Mufti, selamat malam. Mbak. Kita juga akan sapa Safitri Puspa Rani, orang tua korban. Bu Safitri, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Septiana Juwita Sari, orang tua anak penyintas gagal akut. Bu Septiana, selamat malam. Selamat malam. Bu Septiana, saya ke Ibu dulu ya, Bu. Apa kabar Alvaro, Bu? Gimana, Bu? Apa kabar Alvaro, anak Ibu? Ya, puji Tuhan baik, Bu. Setelah keluar dari rumah sakit, apa yang kemudian hal berbeda yang kemudian harus dilakukan oleh Alvaro sampai sekarang? Ya banyak, Bu, kayak perjalanan Alvaro dari tadinya nggak ada sehat, dan ini dia cuci darah, rehab medik, harus belajar lagi makan, belajar lagi jalan, seperti itu, Bu. Ibu, Alvaro kalau cuci darah, rehab medik, itu biayanya dari mana, Bu? Perjalanannya atau apanya, Bu? Pengobatannya? Sekarang pengobatan pasca penyembuhannya. Kalau untuk pengobatannya ya dari kita pakai BPJS. Baik. Kalau untuk transportnya ya transport kita sendiri gitu, Bu. Oke. Alvaro sendiri dulu sempat dirawat berapa lama, Bu, sampai divonis gagal ginjal akut? Dirawatnya itu cuma 3 hari, tapi mengkonsumsinya itu udah seminggu tidak bisa pipis lagi gitu. Ini awalnya obat sirup apa sih, Bu, yang dikonsumsi sampai akhirnya tahu Alvaro kena gagal ginjal? Paracetamol PT Avi Farma. Oke. Baik, Ibu Septi, saya ke Bu Safitri dulu. Bu Safitri, tanpa mengurangi rasa duka saya dan juga tim terhadap Ibu yang kehilangan anak Ibu akibat peristiwa ini. Pasca kejadian, ada tindak lanjut apa, Bu, dari pemerintah? Tidak ada. Sejauh ini tidak ada. Belum ada, tapi bisa dipastikan tidak ada. Belum ada dan dipastikan tidak ada. Pasca kemudian biaya pengobatannya sempat ditanggung pemerintah, betul ya, Bu? Oh, ditanggungin maksudnya gimana ya? Kalau via BPJS itu kan memang hak kita ya. Kerja itu adalah hak yang berhak kita dapatkan karena kita sudah membayarkan kewajiban kita. Baik, artinya tidak ada kompensasi apapun dari mulai terjadi kejadian tersebut sampai pemakaman sampai sekarang ya, Bu? Tidak ada, sedikit pun tidak ada. Baik, saya ke Pak Mufti. Pak Mufti, Anda mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab dalam bentuk seperti apa? Ya, sebenarnya kalau dari sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentu harus mendapat kompensasi karena ini sudah diketahui bahwa penyebab kematian atau pasca sembuh pun itu tadi disampaikan memang ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Negara harus hadir memberikan satu kepastian hukum dan memberikan pelayanan terkait dengan kompensasi yang terjadi. Kasus Kanjuruhan salah satu konversi kita adalah mereka bisa ditangani. Kasus kemarin tabrakan kereta juga langsung selesai, tetapi kenapa gagal ginjal akut ini kemudian tidak tertangani kan gitu. Kami tiap hari tidak henti-hentinya untuk meminta kepada pemerintah. Yang pertama tentu harus minta maaf pemerintah kepada perwakilan misalnya Bu Safitri tadi tentu harus minta maaf. Dan yang kedua harus kompensasi kan gitu, bagaimana urusan mulai kematian, pemakaman sampai kemudian keluarganya itu harus ada tanggung jawab negara kan gitu. Dan kemudian bagaimana dengan juga yang sembuh kan gitu. Ternyata dari yang sembuh ini juga masih efeknya luar biasa, ada kelumpuhan total, ada kemudian jantung dan kemudian tadi cerita dari Ibu tadi
bagaimana ini kehadiran negara. Tentu sampai hari ini kami sampai lapor Komnas HAM, lapor Kemenko, lapor Presiden, kami sudah lapor seluruh lembaga negara, tetapi itu tadi sampai hari ini belum ada pertanggungjawaban bagaimana nasib. Sebenarnya yang korban ini bukan hanya 326 tetapi 1.200 lebih menurut versi kan gitu, IDAI, Ikatan Dokter Anak. Jadi cukup besar sebenarnya, dan itu yang melapor ke pemerintah, tetapi bahwa yang terjadi dan tidak tahu itu juga lebih besar. Menurut catatan kami bisa 3.000 lebih kan gitu. Ini potret bagaimana negara kemudian tidak hadir dan tidak memberikan kepastian hukum, tidak memberikan kompensasi. Bahkan kami dari tahun lalu sudah terus berteriak di mana-mana, rekomendasikan, sampai Komnas HAM juga rekomendasi, sampai BPKP kami minta untuk mengaudit bagaimana pengawasan obat yang memang sangat, karena dikonsumsi oleh anak-anak 0 sampai 5 tahun ini sangat rentan kan gitu. Ketika 3 hari kemudian masuk rumah sakit, efek dari ini cukup cepat kan gitu. Hampir 1 minggu mereka meninggal, dan yang sembuh pun ya itu tadi banyak turunan-turunan yang saya kira sampai, dan ini masih terjadi di masyarakat. Bagaimana kasus ini? Tentu ini kita juga minta pertanggungjawaban. Kami sudah capek lah untuk melakukan upaya-upaya hukum sampai mengajak class action masyarakat dan sebagainya. Tentu kita mohon bersabar karena upaya-upaya terus kita lakukan, dan tentu negara ini takut ketika, menurut saya takut bagaimana kemudian mereka merasa bersalah. Itu kok nggak berani, kenapa kan gitu. Toh ini juga sudah tahu bahwa penyebabnya adalah dari sirup beracun, bukan dari obat sirup kan gitu, yang sudah kita ketahui, dan kita ada penyelidikan dari kepolisian, dari kami juga melakukan penyidikan juga di lapangan. Bagaimana kami menemukan memang 90% itu memang akibat dari sirup beracun ini, dan dirasakan oleh korban sama, temuan kami di lapangan juga sama, dan dari industri farmasi juga mengakui bahwa mereka melakukan kelalaian. Tetapi kenapa sampai hari ini tidak ada tindakan yang tegas, hanya sekedar arbitrasi, dicabut izinnya dan sebagainya. Ya tentu ini kembali kepada kita semua, hati nurani. Kalau ini kemudian anaknya Kemenkes, anaknya BPOM, anaknya kita misalnya, kalau korban seperti ini bagaimana? Kan ini tidak kena pada korban yang langsung kepada kita semua, tetapi masyarakat yang seperti ibu tadi. Kami menangis tiap melihat berita GGAP. Kami langsung melihat di lapangan, bertemu dengan korban, menyaksikan. Kami di rumah sakit juga menunggui dan sebagainya. Itu upaya kami empati, tetapi kami minta juga ya industri farmasi lah untuk bertanggung jawab, minimal mengcover dulu lah. Kemudian nanti negara melalui Kemenkes, Kemenkes melalui Menteri PMK, PMK melalui Kemensos harus hadir negara itu, dan itu seperti itu. Pak Mufti, sejauh ini sampai sekarang pun masih belum ada jawaban dari Kemenkes, dari bahkan tembusannya Anda kirimkan juga ini semuanya draftnya ke istana pun belum ada jawaban apapun. Ya belum, sampai hari ini belum, masih audit, masih bagaimana kemudian para pemangku stakeholder negeri ini, BPOM, Kemenkes ini masih berdebat, dan ini persoalannya kan kemudian lintas sektoral kan gitu. Kemenkes merasa ini bukan tanggung jawab saya, BPOM bukan tanggung jawab saya kan gitu, dan akhirnya ya saling tuding-tuding dan sebagainya. Padahal temuan sudah jelas bahwa ini memang akibat dari mengkonsumsi obat beracun atau sirup beracun kan gitu, yang didera oleh masyarakat, dan jumlahnya 1.000 lebih, bahkan 3.000 mungkin catatan yang di masyarakat yang menurut catatan umum kan gitu. Tetapi yang di Kemenkes mungkin 326, yang meninggal 204 dan sebagainya, yang sembuh 120 lebih. Tetapi itu kan catatan-catatan yang tahun lalu kan gitu. Sebenarnya sekarang juga masih kejadian, karena saya langsung lihat pabriknya memang mereka melakukan oplosan gitu loh. Bagaimana kemudian EG dan DEG ini dioplos oleh, ya karena mungkin persoalan harga dan sebagainya, mereka kemudian mencari alternatif bahan baku yang justru membahayakan. Kan ini yang sudah ketahuan, dan polisi juga menyatakan penyidikannya seperti itu. Jadi sebenarnya siapa hari ini yang tanggung jawab? Tentu mestinya Menteri PMK memanggil Kemenkes, memanggil BPOM untuk menjadi Menko kan gitu, dan kemudian meminta Kemensos untuk melakukan ganti rugi kan gitu. Ganti rugi tentu yang meninggal, kemudian yang masih perawatan, kemudian yang sakit. Sampai tadi pertanyaan BPJS itu tidak masuk wilayah ini karena statusnya bukan kasus GGAP ya, tapi itu perlindungan kesehatan secara umum. Jadi tidak bisa disangkutkan dengan BPJS kan itu.
Jadi artinya memang tidak ada pertanggungjawaban apapun dari pemerintah pasca kejadian ini, mulai dari kejadian sampai kemudian pasca kejadian ini. Saya ke Bu Savitri. Bu Savitri, Pak Mufti kan juga tadi sempat menyatakan bahwa kita butuh tanggung jawab pemerintah. Kalau Anda mendengarkan pernyataan ini seperti apa? Sebelumnya kita juga sudah berusaha untuk mengundang Kemenkes untuk ikut bergabung di perbincangan pada malam hari ini, namun tidak ada satupun yang merespon. Kalau udah sampai di titik ini kan kami kebetulan anak saya korban di periode bulan Oktober 2022 ya. Kini udah sejauh ini sesimpel untuk meminta maaf, mendampingi kami itu tuh tidak ada gitu, belum ada sama sekali. Jadi tidak ada upaya pemerintah melalui Kemenkes atau BPOM atau siapapun yang berusaha untuk mendampingi ke kami gitu, seperti meminta maaf, mengakui kesalahan itu tuh tidak ada sama sekali. Jadi apa yang mau diharapkan gitu? Tidak ada upaya kecuali upaya yang kami upayakan sendiri, seperti kita melakukan audiensi ke beberapa pihak kemana-mana. Itu adalah upaya sebagian dari kami yang memutuskan untuk akhirnya bergabung untuk mengajukan gugatan kelas. Gugatan sudah diajukan, Bu? Sudah dari dari tahun lalu ya. Apa yang Ibu minta? Banyak kalau untuk lembaga pemerintahnya, terutama untuk BPOM-nya, untuk perbaikan sistem, ada beberapa poin yang memang kita minta untuk seperti pengetatan ada unsur zat EG dan DEG itu, larangan. Karena kan selama ini BPOM-nya tidak mengakui bahwa itu akan masuk sebagai zat yang memang dari industri farmasi, untuk industri farmasi. Yaitu harusnya sudah ada aturan seperti itu. Jadi sanksi-sanksinya kita minta dijalankan gitu. Ke Kemenkes sendiri ini adalah kelalaian ya, kelambatan, lalainya untuk menerbitkan tata laksana pelaporan. Tidak dari awal, yang diakui Kemenkes sendiri melalui datanya sudah terjadi pada bulan Januari tahun 2022. Sementara anak saya saja tuh periode masuknya tuh di bulan Oktober awal. Harusnya kalau memang bergerak cepat, walaupun belum tahu apa, kalau saja mereka sudah menemukan 1, 2, atau 3 kasus yang sama, gejalanya, simptomsnya, harusnya kan cepat naik tata laksana pelaporan. Itu kan ya, jadi panduan untuk masyarakat, awareness untuk masyarakat untuk tahu apa yang mesti dilakukan. Begitu juga untuk nakes-nakes yang belum teredukasi sampai ke bawah-bawah gitu. Kita tuh harus ngapain sih kalau berhadapan dengan anak yang anuria, tidak berkemih selama 1x24 jam, demam, sudah ditangani macam-macam, tidak keluar juga urinnya, itu harus ngapain? Karena kan terjadinya kelambatan karena banyak provider kesehatan yang kita sambangi ini masing-masing beda-beda rumah sakit, beda-beda juga prosedurnya. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu, ada yang nggak ngerti. Jadi penanganan pertamanya itu beda-beda. Jadi itu benar-benar menentukan banget ya. Jadi seperti saya pernah mendengar jubir Kemenkes itu, jadi berhasil enggaknya anak ini melewati kritisnya para penyintas GGAPA ini adalah ketika masuk diketahui pada stadium berapa. Berarti kan itu soal kecepatan para nakes untuk mengetahui apa yang mesti dilakukan kepada pasien yang mengalami gejala seperti ini. Jadi pastinya itu fatal sekali buat saya ya. Ibu harapannya apa, Bu? Baik, kenapa? Ibu sekarang harapannya apa? Harapannya ya pastinya dijalankan sesuai yang sudah kita tuntut. Perbaikan ini deh, gini sesimpel ini, ternyata masih ada kasus serupa di awal 2023 ini ya, selama 2023, berarti kan itu membuktikan bahwa bahkan kami yang sudah menuntut dan sedang melakukan gugatan ini pun ini tidak ada pengaruhnya gitu. Jadi pemerintah itu melalui Kemenkes dan BPOM itu tidak membenahi diri. Ya kan? Banyak sekali hal yang kita tuntut sampai terbit mediasi, sampai mereka melakukan tanggapan yang katanya hal-hal yang kita tuntut akan diwacanakan hanya berupa wacana yang belum terrealisasi, belum dieksekusi sampai detik ini. Sesimpel untuk transportasi
para korban yang masih rawat jalan, kan nggak semua wilayahnya itu dekat ya di DKI, ada juga yang di Jawa Barat, sementara dia terapinya harus ke RSCM. Untuk masalah transportasi itu kan tidak ditanggung siapa-siapa, ya kan? Mereka tuh tutup mata, ada keluarga yang sudah kehilangan asetnya, kehilangan rumahnya, kehilangan pekerjaannya, selama membersamai anaknya ini dalam perawatan, gitu Mbak. Jadi menurut Anda pemerintah jangan tutup mata, jangan tutup telinga begitu ya, kira-kira melihat fakta ini yang sudah bergulir bahkan sejak Anda kehilangan anak Anda paling tidak dari Oktober. Iya, yang paling terus terang benar-benar kecewa dan menyakitkan itu ketika saya mengetahui ternyata ada lagi yang kira-kira mengalami yang sama dengan menggunakan produk yang sama, yang harusnya sudah ditarik pada 31 Oktober 2022. Itu kan hal yang aneh ya. Berarti ini mereka nggak ada yang bekerja. Pemerintah itu tidak lugas, tidak kencang gitu ya informasinya ke media. Harusnya berkali-kali, terus-terusan diinfokan obat yang dilarang apa, diulang lagi produk-produk yang sudah ditarik apa zat-zat yang harusnya tidak boleh ada di sirup sediaan cair ya, paracetamol cair dan obat-obat lainnya. Pokoknya zat yang memang harusnya dilarang dan tidak boleh beredar lagi, harusnya terus berulang. Karena kan ini kan kebanyakan yang menggunakan ini kan bisa anak kecil, bisa ibu-ibu. Kalau tidak terus-terusan diinformasikan, tidak terus-terusan digaungkan, bagaimana kita bisa langsung tahu gitu. Buktinya ini hal yang lucu, ketika kami mengadakan gugatan ini, kita berkasus. Tapi dengan waktu yang sama, masih ada jatuh korban lagi. Ya, artinya nggak serius ditangani, bahkan dari awal ketika penarikan produk di pasaran pun tidak optimal dilakukan. Buktinya masih jatuh korban. Ya, mereka nggak cek lagi. Dia hanya nyuruh juga kan, hanya nyuruh menarik. Mereka semua itu kalau bertindak itu belum bertindak, tapi sudah dipublish gitu. Kami menarik gini-gini, tapi kan kita walau alam sudah dilakukan belum? Buktinya terjadi lagi. Benar nggak ketarik semua? Buktinya kejadian lagi gitu kira-kira menurut Anda? Siapa yang mengawasi? Oke, saya ke Bu Septiana. Bu, Alvaro kan masih tergolong kecil sekarang, masa depannya masih bisa dikatakan panjang, masih harus cuci darah sekarang, pakai biaya transportasi sendiri, berjuang sendiri. Melewati ini semua apa harapannya, Bu? Harapannya banyak sekali ya. Kalau dibilang anak saya dari anak yang sehat, sekarang dia harus cuci darah. Masa anak kecil aja udah cuci darah, anak normal kayak gitu. Dan sekarang harus belajar jalan lagi kayak bayi. Terus kalau sekolah sebentar lagi, sebenarnya Alvaro 5 tahun ini udah mau sekolah, tapi harus pengobatan dulu yang diperlukan. Mana dari pemerintah gitu loh. Kami butuh pemerintah, kami butuh semuanya untuk mendukung kami yang gak ada apa-apanya ini gitu. Ibu kalau boleh tahu seminggu, 2 minggu itu ngeluarin biaya gitu. Berapa Bu? Untuk pengobatan? Pokoknya itu susunya aja sehari itu 100.000. Transport aja 1 hari itu 300.000. Jadi Alvaro itu seminggu itu 5 hari ke rumah sakit setiap harinya. HD aja cuci darah itu ketahuan seminggu itu 2 kali. Belum lagi ke rehab medik, belum lagi ke mana-mana lagi, ke poli-poli yang lain. Dari mana itu? Pemerintah mana kerjanya? Gak ada bantuannya, gak ada tindak baiknya, etika baiknya ke kami tuh gak ada gitu loh. Kami tuh perlu itu, karena kami dari mana uang kami coba? Gitu. Ibu selama ini penuhi itu semua sendiri, Bu? Dari DKI atau dari mana-mana. Iya, kadang kami meminjam, kadang kami dari keluarga dikasih kayak gitu. Tapi kan itu gak setiap hari kan kalau keluarga itu atau dari mana. Kalau misalnya dari pemerintah itu harus dong tindaknya cepat gitu loh, tanggapin kita. Ini udah mau 1 tahun loh,
Alvaro Oktober, ini mau bentar lagi udah mau Oktober. Mana nggak ada niat baiknya pemerintah, nggak ada gitu loh. Kalau dari PT Api Farmanya pun nggak ada namanya untuk niat baiknya juga, etika baiknya nggak ada. Tanda minta maaf atau segala macam masih aja dibilang, masih aja menyelak gitu loh untuk kami. Dibilang dari mana segala macam. Udah ada buktinya, Bapak perlu bukti. Datang ke sini ke rumah. Sini lihat kondisi anak-anak kami yang masih berjuang, Pak, Ibu. Mana hati nurani kalian? Gitu loh. Anak saya normal, tahu gak? Sampai di sini dibikin ventilator. Asal kalian tahu betapa sakitnya orang tua. Digituin, tahu gak anak saya? Anak saya sehat. Dulunya sampai dibikin lubang. Sekarang makan pakai inian NGT. Ibu, kabarnya Alvaro sekarang juga belajar, semuanya sulit untuk melihat ya, Bu. Iya, dia cuma dengar suara maminya doang, suara orang sekitar. Dia baru hafal, ini siapa ya? Maminya aja dia belum kenal sebenarnya. Kalau dia lihat aja belum tahu. Ini siapa? Ini mami. Baru suara aja kayak gitu. Ini dedinya kayak gitu. Jadi mata itu dia masih kurang melihat. Nah itu apa kabarnya coba? Itu harus lebih lagi. Sedangkan satu hari itu 1 poli untuk BPJS, Pak, bayangin. Gitu loh. Coba kalian tuh punya hati nurani. Kalian itu juga orang tua. Kalau misalnya anak Anda digituin, cucu Anda digituin gimana gitu loh. Jangan mentang-mentang kita orang gak punya, jadi kalian tuh dibikin kayak gini ke kita gitu loh. Maksudnya gini, kita perlu itu semua dukungan dari kalian. Sampai anak saya yang saya tuh Alvaro lagi sakit itu, saya lagi hamil, Mbak. Saya lagi hamil sampai anak saya yang kedua itu saya lahiran di RSCM dan itu pun meninggal. Oh. Karena apa? Karena saya tuh pikiran, saya cuma sendiri, saya nggak bisa mau bayar orang, nggak bisa. Karena apa? Ya karena suami doang yang kerja, kayak gitu. Bu, kalau ini dilihat sama pemerintah langsung, Ibu mau ngomong apa, Bu? Saya cuman bilang gini, Pak, Ibu, tolonglah lihat kami, tolonglah bantu kami yang masih berjuang ini. Karena kami itu masih butuh biaya. Butuh transportasi, susunya, dan lain-lainnya, pampers dan lain-lain. Emang itu ditanggung BPJS? Enggak kan? Oke lah kalau cuci darah dan obat-obatan. Kadang obat-obatan juga enggak diklaim BPJS loh. Gitu. Jadi itu semuanya itu, lihatlah kami yang enggak punya apa-apa ini gitu. Ya. Kita harap pemerintah lihatlah etika baiknya pemerintah untuk kami bisa yang masih segera berjuang ini, ya, ataupun yang udah selesai berjuang. Karena begitu sakitnya orang tua dilukai seperti itu. Ya, kita nantikan respon cepat pemerintah. Sudah terlalu lama, hampir 1 tahun tidak ada respon, reaksi apapun, bahkan tidak ada permintaan maaf bagi keluarga korban, baik yang sudah kehilangan anaknya, baik yang anaknya menjadi penyintas akibat kejadian ini. Paling tidak bagaimana kemudian keluarga korban bisa dapat perhatian lebih pasca kejadian, tidak diabaikan begitu saja. Terima kasih Bu Savitri, terima kasih Bu Septiana, terima kasih Pak Mufti atas waktunya di Sapa Indonesia Malam.